Hai, minasang konnichiwa. Hari ini kita bakal belajar bab 39 dari buku Mina no Nihongo, yaitu tentang node yang berarti karena. Tapi sebelum itu, mari kita eh, membaca beberapa kosakata dan kanji baru yang ada di bab ini. Hai. Nah, yang pertama yaitu ada anshin shimasu, yaitu yang berarti tenang, relief atau lega. Kemudian ada ukagaimasu yang berarti bertanya atau mengunjungi. Kemudian ada oze. Oze yang berarti sekumpulan orang. Kemudian ada kaijo. Kaijo yang berarti aula. Kemudian ada kaji. Nah, kaji ini berarti kebakaran. Kemudian ada kanashi. Nah, kanashi ini sedih. Kemudian ada kitanai. Nah, kitanai ini kotor. Kemudian ada hazukashi. Hazukashi itu berarti malu. Kemudian ada kotaemas yang berarti menjawab. Contohnya misal shitsumon ni kotaemas, menjawab pertanyaan. Kemudian ada jiko yang berarti kecelakaan. Hai. Kemudian selanjutnya mari kita mengingat kanji ya. Kanji yo oboemashou. Jadi ini adalah kanji yang akan ada di bab 39 ini. Jadi yang pertama ada kanji, ini adalah kanji berguncang, furueru, berguncang, bergetar. Dan apabila bertemu dengan kanji lainnya, maka akan dibaca shin. Contoh kosakatanya yaitu ada furueru, berguncang, bergetar. Kemudian ada jishin, gempa bumi. Kemudian ada kanji heng. Nah, di sini ada kawaru atau kairu ya. Kemudian jika bertemu dengan kanji lain, biasanya akan berubah menjadi heng. Contoh kosakatanya yaitu ada kawarimas. Itu berubah. Kemudian ada kaemas, mengubah. Kemudian ada heng, yang berarti aneh. Terus ada taiheng, yang berarti sulit atau berat gitu ya mungkin ya. Hai. Kemudian selanjutnya ada kanji yang mirip dengan kanji sebelumnya, yaitu kawaru ya. Nah, tapi di sini itu berbeda dengan sebelumnya. Di sini artinya berganti. Dan apabila bertemu dengan kanji lain, maka akan menjadi dai. Contoh kosakatanya yaitu ada kawari, yang berarti ganti. Kemudian ada jidai. Jidai yang berarti era. Selanjutnya ada kanji semai. Ini kosakata yang pernah kita pelajari ya sebelumnya. Semai ini yang berarti sempit. Kemudian ada kanji hazukashi yang baru saja kita pelajari. Itu hazukashi atau bisa juga dibaca hajiru. Untuk kosakatanya yaitu ada hazukashi dan hajirimas. Hazukashi yaitu berarti malu, kemudian hajirimas yang berarti merasa malu. Kemudian ada kanji ikioi atau kanji energi ya. Cuma di kanji ini yang baru kita pelajari itu yang bagian Z. Yaitu contoh kosakatanya adalah oze yang berarti sekumpulan orang. Hai, oke. Nah, kita akan masuk ke materi yaitu bab 39 yaitu penggunaan node ya untuk mengungkapkan alasan. Jadi mirip dengan kara. Kemudian untuk pola kalimatnya yaitu yang bagian depan yaitu adalah alasannya,
Kemudian di bagian belakang itu adalah akibatnya atau anak kalimat node kemudian kalimat utamanya atau induk kalimat ya. Jadi alasan, node, akibat. Contohnya yaitu ada Jugyo ga aru node dokomo ikimasen. Karena ada kuliah, saya tidak pergi kemana-mana. Nah, ini alasannya di bagian depan, karena ada kuliah. Kemudian akibatnya saya tidak pergi kemana-mana. Kemudian selanjutnya ada isogashi no de mata renraku shite kuremasen ka? Karena saya sedang sibuk, boleh tolong telepon nanti. Kemudian ada himana no de tetsudai mashou ka? Karena saya sedang senggang, boleh saya bantu? Mau saya bantu? Kemudian ada nomikai no de takusang nomimashou. Karena sedang pesta minum, ayo minum yang banyak. Nah, ini untuk dasar kalimatnya ya. Nah, kemudian kita akan belajar lebih detail lagi. Nah, yaitu yang pertama untuk kata kerja ya, yaitu verb. Dan di sini itu susunannya yaitu dalam bentuk futsuke. Sebelum node itu adalah bentuk futsuke atau bentuk kalimat kosakata kerja biasa ya. Mau itu present, mau itu lampau, mau itu negatif lampau. Jadi semua harus dalam bentuk futsuke. Kemudian ditambah node, kemudian diikuti dengan kalimat terusannya atau akibatnya gitu ya. Contohnya itu yang tadi Jugyoga aru node dokomo ikimasen. Nah, di sini sebelum node yaitu kalimat kata kerja futsuke atau kata kerja bentuk biasa. Karena ada kuliah, saya tidak pergi kemana-mana. Hai. Kemudian selanjutnya yaitu kata sifat i atau adjektif i ya. Susunannya yaitu adjektif i atau kata sifat i tanpa diubah. Kemudian node, kemudian diikuti dengan kalimat selanjutnya atau kalimat akibatnya ya. Contohnya isogashi no de mata renraku shite kuremasen ka? Nah, karena saya sedang sibuk, boleh hubungi saya nanti, bisa tolong hubungi saya nanti. Nah, di sini ini i-nya tetap isogashi, tidak ada yang berubah. Hai. Kemudian selanjutnya yaitu untuk kata benda dan kata sifat na. Itu pembentukannya sama. Jadi kata benda atau kata sifat na, yaitu na-nya disertakan, kemudian node, kemudian diikuti dengan kalimat selanjutnya atau kalimat akibatnya ya. Dan kalimat akibatnya di sini ini berlaku untuk semua. Jadi nggak cuma bentuk kalimat biasa aja, tapi bisa berbagai macam. Kayak misal masyoka, nomimasyo, dan masenka, dan lain sebagainya, tergantung dari kalimat apa yang ingin kalian gunakan. Konteks apa yang ingin kalian gunakan. Kemudian contohnya itu ada hima. Nah, hima ini kan kata sifat na ya. Hima nanode tetsudai mashoka? Karena saya sedang senggang, boleh saya bantu? Nah, di sini sebelum node, na-nya disertakan. Kemudian selanjutnya yaitu ada nomikai nanode takusang nomimasho. Nah, karena sedang pesta minum, ayo minum yang banyak. Nah, di sini sebelum node itu juga diikuti dengan na, didahului dengan na untuk kata benda ya. Di sini nomika yang berarti pesta minum, nah dia kan adalah kata benda ya. Nah, jadi kemudian ditambah na,
Nah, kemudian baru node. Jadi nomikai na node. Takusang nomimasho. Seperti itu. Nah, ini kan mengungkapkan alasan ya. Nah, jadi apa sih bedanya sama kara gitu? Nah, jadi perbedaannya yaitu node memang memiliki arti yang sama dengan kara dalam bahasa Indonesia gitu. Artinya karena ya. Tetapi terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Jadi untuk node itu biasanya dapat digunakan di percakapan maupun penulisan. Sedangkan untuk kara itu hanya dipakai untuk percakapan saja. Sedangkan untuk penulisan gitu yang sifatnya resmi atau ilmiah gitu ya, biasanya itu menggunakan node. Kemudian selanjutnya node ini jadi sebabnya itu biasanya menunjukkan objektivitas. Jadi sebabnya itu memang karena kondisinya demikian. Sedangkan untuk kara itu biasanya karena subjektif, karena menurut dia aja gitu. Kemudian untuk node yaitu menunjukkan sebab akibat. Sedangkan kara yaitu menunjukkan alasan dengan perasaan pembicara gitu. Jadi untuk node ini murni, jadi situasinya demikian, yang disampaikan demikian. Jadi karena ada apa, maka karena ada apa jadinya gimana gitu. Sedangkan untuk kara jadi dia lebih ke alasan eh, ininya dia karena yang dinilai menurut dia gitu, menurut penilaiannya sendiri, perasaannya sendiri. Kemudian node ini juga dianggap lebih sopan. Jadi node ini lebih sopan dari kara. Sedangkan kara dalam beberapa keadaan itu dapat dianggap kurang sopan atau kasar gitu ya. Karena ya lebih ini ya, lebih ke arah pribadi gitu, lebih ke perasaan pribadi. Kemudian untuk node, situasinya itu tidak dapat kita kendalikan. Jadi semisal kayak kita udah ada janji gitu sama misal dosen. Nah, kemudian pasangan kita itu minta ketemuan gitu. Nah, terus kita karena di situ kan kita tidak bisa apa ya, situasinya kita tidak dapat mengendalikan dosen kan. Nah, jadi kita di sini dapat menggunakan node untuk memberikan alasan kalau kita tuh tidak bisa bertemu dengan pasangan kita. Itu karena ketemu dengan dosen itu ya. Nah, itu contoh situasi yang tidak dapat dikendalikan. Kemudian untuk kara, kara ini lebih ke alasan pribadi gitu. Jadi walaupun dia situasinya tidak begitu penting-penting amat gitu, tapi dia punya lebih ke alasan pribadi gitu, yang menurut dia sendiri itu mungkin penting gitu ya, tapi sebenarnya tidak gitu. Jadi secara garis besar node ini lebih ke objektif apa adanya. Jadi yang ada apa yang disebutkan ya itu gitu. Dan ini jatuhnya lebih sopan. Sedangkan untuk kara ini lebih subjektif. Jadi lebih ke arah suka-suka kita aja gitu. Jadi kayak ya menurut kita itu tuh kita tidak mungkin melakukannya ya, maka kita akan beralasan demikian gitu. Nah, jadi mulai dari sekarang silakan ya untuk mulai menggunakan node ketika kalian tidak bisa masuk ke kelas karena mungkin harus bertemu dosen atau karena ada kuliah lain atau urusan lainnya. Nah, silakan mulai menggunakan node ya untuk menunjukkan objektivitas. Hai, ja, 今日はここまで終わりです. Jadi sekian untuk materi kali ini. Untuk lebih lengkapnya mungkin akan dijelaskan oleh senseinya masing-masing dan jangan lupa untuk materi yang ada di Classroom yaitu ini ya untuk Mojigoi atau Kotoba dan Kanji itu silakan dibaca
dan diresapi gitu, dihafalkan mungkin ya. Nah, karena tidak semua itu bisa dijelaskan di video kali ini gitu. Jadi silakan kalian mungkin bisa dibaca atau bisa juga di-download ya, silakan. Hai, ja, arigatou gozaimashita. Hai, gambatte kudasai.